Yang kedua, termasuk hal yang membatalkan wudu adalah tidur yang nyenyak. Nanti dijelaskan tidur nyenyak itu yang bagaimana. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang disebut tidur nyenyak itu adalah riwayat Abu Daud di sini, Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Wika'us sahil ainani faman nama falyatawadda. Dua mata ini, dua mata kita adalah merupakan tali pengikat dubur. Di dua mata ini pengikat dubur. Maka barang siapa tidur nyenyak, matanya rapet-pet, tidur nyenyak, maka terbukalah duburnya. Jadi kalau mata ini rapet tidur nyenyak, maka terbuka duburnya, bal yatawadda, maka wudulah. Jadi orang yang tidur nyenyak itu membatalkan wudu. Tapi nanti kita akan melihat hadis yang lain. Innal wudu'a la yajibu illa ala man nama muttaji'an fa innahu idza taja'a tarkhat mafasiluhu, rawahu Tirmizi. Sesungguhnya wudu tidak wajib kecuali bagi orang yang tidur dengan membaringkan lambung. Sesungguhnya jika orang tidur dengan membaringkan lambungnya, niscaya lemah dan kendor-kendor sendi-sendi tulang dan uratnya. Jadi yang dimaksud tidur yang nyenyak yang membatalkan wudu itu tidurnya sing mapan, tidurnya yang berbaring, tidurnya orang yang terlentang. Tapi kalau tidurnya sambil duduk itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena lubang duburnya tertahan. Tadi kan dua mata ini pengikat dubur. Kalau dua mata ini tertutup rapat alias tidurnya, maka duburnya kebuka. Tapi kalau tidurnya sambil duduk, maka duburnya itu tertahan. Sekalipun nyenyak, maka tidak membatalkan wudu kalau tidurnya duduk. Bagaimana kalau tidurnya orang itu bersandar di dinding atau di tiang masjid, tidurnya bersandar? Apakah membatalkan wudu? Itu kata kuncinya. Kalau sandarannya nyandar gini, kalau sandarannya diambil menyebabkan dia terjatuh, maka batal wudunya. Tapi kalau dia bersandar, sandarannya diambil, tapi dia tidak terjatuh, maka tidak batal wudunya. Itu karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantaziruna al-isya al-akhirata hatta tahfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Dulu Nabi pernah sholat isya itu diakhirkan. Kalau lihat hadisnya sih kayaknya masih dalam masjid, mungkin ngaji lah, ngaji mari maghrib sampai isya disambung kira-kira gitu. Atau Nabi mempersilahkan sahabat yang mau isya dulu silahkan, tapi Nabi masih nyambung ngajinya. Sahabat-sahabat Rasulullah menunggu sholat isya yang diakhirkan waktunya, sehingga kepada mereka tertunduk jatuh merunduk. Jadi nunggu isya bersama Rasulullah, tapi Rasulullah mungkin masih ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Sahabat nunggu sambil duduk, bahkan tertidur merunduk dalam duduknya. Kira-kira sampai jam 12 malam lah nunggu suwe. Mungkin yang ngaji kira-kira ya. Lalu mereka sholat, kata Nabi, wahai sholat isya. Orang-orang sudah sholat tadi di waktu awal isya, kita sholatnya sekarang, ayo sholat. Sahabat yang tunduk, duduk, merunduk, tidur itu
mereka melaksanakan sholat isya tanpa berwudu terlebih dahulu. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud, riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi kalau tidurnya dengan sambil duduk tidak membatalkan wudu. Kayak Jumatan, banyak ya yang tumbang Jumatan itu duduk tidur. Bahkan sengaja aku susah tidur, wis melok salat Jumatai, golek khotib sing suwe khutbah. Memang niat untuk tidur. Insyaallah cesplung. Ya saya ada beberapa jamaah itu Pak Ustaz, saya 2 hari 2 malam gak bisa tidur. Dia bilang besok hari Jumat mela sholat Jumat sampai aku gitu. Mela sholat Jumat, ternyata begitu saya di atas mimbar dia sudah tertunduk, sudah tidur. Jadi banyak obat tidur itu ya diajak ngaji, diajak sholat, diajak Jumatan. Jadi kalau tidurnya sambil duduk, insya Allah tidak sampai membatalkan wudu.